Halo semua, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mapelnya apa ya hari ini? Iya betul, hari ini kita akan belajar mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian. Silakan disiapkan bukunya, nanti kalian bisa langsung mencatat tugas-tugas yang akan saya berikan. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan menggunakan media penghantar panas. Nah, contoh-contoh dari proses pengolahan menggunakan media penghantar panas ini adalah yang pertama, penggorengan. Yang kedua, perebusan. Yang ketiga, pengukusan. Yang keempat, pengovenan atau pembakaran. Dan yang kelima, pengasapan. Oke? Sudah dihafalkan semua 5 jenis pengolahan menggunakan media penghantar panas? Nah, sekarang silahkan disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Kita mulai dari tugas yang pertama. Tugas nomor 1. Silahkan dicatat atau dijawab, media penghantar panas apakah yang digunakan dalam proses pengolahan? A. Penggorengan. B. Pengukusan. C. Perebusan. D. Pengovenan atau pembakaran. Dan E. Pengasapan. Silahkan dijawab sekarang. Oke, sudah dijawab? Oke. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi penggorengan. Nah, penggorengan ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, penggorengan dengan minyak secukupnya, atau istilahnya shallow frying. Yang kedua, penggorengan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga keseluruhan bahan tercelup sempurna. Yang ketiga adalah penggorengan dengan menggunakan vacuum fryer atau penggorengan dengan menggunakan metode vakum. Nah, ada 3 metode ini, silahkan dicatat dulu judul metodenya. Setelah itu, tugas kalian yang kedua, silahkan browsing materi tentang ketiga jenis penggorengan ini, termasuk contoh-contoh produknya dan juga karakteristik produk yang dihasilkan. Saya beri contoh ya. 1, misalkan untuk metode penggorengan dengan minyak yang banyak, contohnya adalah ayam goreng crispy. Nah, tepungnya itu kan kering, dia kering dan renyah di luar, tetapi dalamnya lembut. Seperti itu ya contohnya. Silahkan dicari dengan browsing materi di Google atau peramban yang lain. Submateri yang berikutnya adalah pengukusan dan perebusan. Nah, bedanya dari 2 materi ini atau dari 2 proses pengolahan ini, kalau untuk perebusan kita menggunakan media penghantar panas berupa air. Tapi kalau pengukusan kita menggunakan media penghantar panas berupa uap air panas. Jadi yang satu pakai air panas langsung, yang satu
airnya dipanaskan dan digunakan uapnya saja. Contoh dari proses perebusan adalah kalau kita merebus mie instan. Dan contoh dari proses pengukusan adalah kalau kita mengukus bakpao. Sampai sini bisa dipahami? Tugas yang selanjutnya yaitu tugas nomor 3 ya. Silahkan browsing materi atau mencari rangkuman tentang proses pengukusan dan perebusan. Apa saja perbedaan dari kedua jenis proses itu, kemudian karakteristik produk yang dihasilkan, serta karakteristik produk yang diproses. Misalkan kalau saya punya produknya ini singkong, nah cocoknya itu dikukus atau direbus. Silakan kalian kerjakan tugas yang nomor 3 ini. Oke, materi yang berikutnya adalah pengovenan dan pembakaran. Ini yang paling gampang karena media penghantar panasnya berupa udara. Jadi dalam oven itu, kenapa kok roti yang di oven bisa matang dan bisa berubah warna menjadi kecoklatan? Karena ada udara. Udaralah yang menjadi media penghantar panas. Sama seperti kalau misalkan kalian beli sate. Nah, sate itu kan dibakar. Kenapa kok satenya bisa gosong, bisa matang? Ya karena ada penghantar panasnya tadi, yaitu udara. Sampai sini paham ya? Masih siap mencatat tugasnya ya? Untuk tugas yang keempat, silahkan browsing materi lebih lanjut tentang pengovenan dan pembakaran. Contoh-contoh metodenya atau misalkan karakteristik produknya. Silakan dicari dan dicatat di buku. Selamat mengerjakan. Materi kita yang kelima, materi terakhir untuk hari ini tentang pengasapan. Apa itu pengasapan? Kalian pasti bingung. Apakah ada orang rokokan, kemudian asapnya terkena kalian? Bukan seperti itu ya. Jadi proses pengasapan di sini contohnya yang sering kita jumpai adalah ikan asap yang biasanya dibuat sayur pedas itu. Atau kalian mungkin kenalnya ikan pe. Itu adalah salah satu contoh proses pengasapan. Nah, tugas kalian yang kelima, silahkan browsing, cari materi atau cari komponen-komponen asap apa sajakah yang dapat mengawetkan bahan pangan. Oke, silahkan dicari. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ada 5 materi dan juga ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, dilanjutkan browsingnya. Saya tunggu untuk tugasnya di Google Classroom. Nanti akan saya beri ruang untuk mengumpulkan atau mengunggah tugas-tugas kalian. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap sehat walaupun kalian di rumah.